Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau bayar rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, Allah kami yang baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Haleluya. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau bayar rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Haleluya, Hosana, Hosana, Hosana bagi-Mu Yesus. Hosana hanya bagi Engkau, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Yesus, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal
katakan bersama-sama bahwa Yesus baik dalam kehidupan kita. Yesus Engkau baik, amin. Sangat baik dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Yesus, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Haleluya. Aku tak mengenal kasih setia-Mu. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita beroleh kemuliaan-Nya, supaya amin aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Hingga saat ini kami umat-Mu boleh ada di tempat ini. Kami boleh berbakti, datang, memuji, memuliakan nama-Mu. Hosana hanya bagi Engkau Yesus Allah kami. Yesus Tuhan kami yang layak kami tinggikan. Bertahtalah di atas setiap pujian kami ya Tuhan. Urapi setiap umat-Mu. Sukacita-Mu melimpah memenuhi setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami dengan penuh sukacita memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Sehingga berkat-berkat yang Kau sediakan tercurah. Boleh umat-Mu rasakan, boleh umat-Mu nikmati ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau selalu bersyukur kepada Allah kita. Sebab Dia Tuhan, kekuatan dan mazmur kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan ku percaya. Dalam
bagi Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Di tahun yang baru mungkin sudah kita lewati setengah bulan, ada kesaksian yang mau Bapak Ibu sampaikan kepada saudara-saudara seiman yang menguatkan, yang membangun, dipersilahkan. Sambil menunggu kita pujikan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun ku bergoncang, gunungku terancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun ku bergoncang, gunungku terancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ada Bapak Ibu? Puji Tuhan, kalau tidak ada, saya beri kesempatan langsung pujian dari grup Maria.
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pujian dari kaum wanita, hormat hanya bagi Allah kita yang duduk di tahta. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan yang pertama. Kita angkat satu pujian ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib,
Allah kita yang ajaib. Kita mau nikmati terus keajaiban Tuhan. Keajaiban itu hanya ada di dalam nama Yesus. Di sanalah ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kuasa yang sanggup menuntun hidup kita. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus, nama yang ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan dengan iman, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Amin. Haleluya. Hanya namamu Yesus, namamu yang sanggup. Amin. Haleluya. Mari seluruh kaum wanita pujikan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus Haleluya. ada kesembuhan. Dalam
Hanya nama-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Haleluya. Kita masuk doa untuk firman Tuhan dengan kasih Kristus. Ibu Yeni berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, bukan satu kebetulan atau satu rutinitas Tuhan, tapi kami percaya, kami rindu Tuhan untuk bersekutu bersama, kami rindu Tuhan untuk bertemu secara pribadi bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian-pujian yang sudah boleh memberkati kami Tuhan, sungguh menguatkan kami, sungguh membuat kami semakin yakin bahwa Engkau yang menyertai kami dari hari demi hari di sepanjang tahun ini dan sampai selama-lamanya. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami telinga hati yang mau mendengar Tuhan, yang mau melakukan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau siap Tuhan untuk boleh diajar, untuk kami boleh ditempa, untuk kami boleh dapatkan sesuatu yang baru, pelajaran yang baru yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh semakin diberkati Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-Mu, hamba-Mu yang mau menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua daripada Engkau. Dan kami yang mendengarnya Tuhan boleh menjadi diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, haleluya, amin. Pujian demi pujian, ada gandingannya saudara ya, ada gandingannya pujian demi pujian dengan firman pada pagi hari ini. Kita mau belajar kembali, langsung kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam suratan Efesus 1 dengan ayatnya yang ke-19. Surat Efesus 1 dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan berbicara pagi ini yaitu tentang kuasa Tuhan hebat. Kuasa Tuhan hebat. Baca bersama-sama ayat tersebut, kita temukan Efesus pertama 1 ya, ayatnya yang ke-19. 3, 2, 1. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapa Surgawi, kami perlu roh hikmat, kami perlu urapan kuasa Roh Kudus ya Bapa. Hamba-Mu sama dengan jemaat mau belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami boleh menikmati betapa hebat kuasa Allah itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau belajar bersama-sama. Sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya pembacaan kita bersama. Saya akan santai saja ya. Dikatakan dalam ayat tadi, saya akan bagi 4 hal. Saya katakan, saya baca sekali lagi ayat tersebut. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi saudara dan saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Roh Kudus. Pertama, saudara, yang pertama ayat ini, Tuhan kita hebat. Ya. Pujian-pujian itu tadi sudah menyinggung semua di situ ya. Yang kedua, Tuhan kita dahsyat. Lalu yang ketiga, Tuhan kita ajaib ya, dengan kuasanya. Terakhir, yang keempat, Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizatnya. Haleluya. 4 ini atau 4 perkara ini harus kita miliki sebagai orang-orang, saya katakan sebagai orang-orang percaya. Saudara dan saya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
tidak percaya kepada yaitu ilah-ilah lain atau hal-hal yang lain. Tetapi saudara dan saya mempercayai satu tok yang kita percayai, kuasa Tuhan Yesus Kristus yang hebat, yang dahsyat itu boleh kita nikmati bersama-sama seperti pagi hari ini. Pujiakan nama Tuhan. Tuhan masih terus yaitu mengerjakan pekerjaannya, yaitu kuasa Roh Kudusnya, kuasa mujizatnya. Supaya kita juga mau seperti firman Allah ini. Jadilah jemaat di Tunggul Permanu, jemaat yang hebat, saya katakan, menjadi jemaat yang kuat, lalu menjadi jemaat yang yaitu tangguh, yang kokoh, menjadi jemaat yang unggul, dan menjadi jemaat yang cemerlang. Menjadi jemaat yang cemerlang, yang kokoh, yang hebat. Sebab saudara dan saya dikatakan dalam firman Allah, jemaat Tuhan yang hebat, yang mau dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus seperti pada pagi hari ini. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini tidak akan berubah. Sampai Yesus datang yang kedua kali pun ayat ini tidak akan berubah. Kuasanya hebat, mujizatnya hebat, hebat dan dahsyat. Kalau kita merenungkan mujizat-mujizat Allah, berkat-berkat Allah tadi dalam pujian melimpah, berkat-berkat rohani itu yang nomor satu, saudara. Sebab berkat melimpah itu ada dua, berkat rohani, berkat jasmani. Kalau berkat jasmani saya kira suatu tambahan saja. Tapi kalau berkat rohani, mukjizat, keselamatan itu sangat mahal harganya. Kesehatan itu pun sangat mahal harganya. Apalagi keselamatan hidup ini sangat mahal, saudara. Nah, itu sebabnya apa yang Tuhan katakan, besar mukjizatnya dan kuasanya tidak pernah berubah. Bagian akhir tadi, bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, kita tetap percaya dan kita tetap memiliki yaitu kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Efesus 6 ayat 10. Sebelahnya berapa lembar lagi? Kita baca bersama lagi, biar Tuhan memberkati firman-Nya yang kita baca bersama. Pancet dalam surat Efesus 6, tapi dengan ayatnya yang ke-10, perlengkapan rohani. 3, 2, 1. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, tidak akan berubah dulu, sekarang, bahkan pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap sama. Itu saudara bisa baca dalam Ibrani 13 dalam ayat yang ke-8. Tidak akan berubah. Sekali lagi saya bacakan. Akhirnya hendaklah saudara dan saya kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, tentu disertai oleh Tuhan, berkat kekuatan disertai, berkat kesehatan diberikan, berkat keselamatan yang dahsyat itu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dia katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
di dalam kekuatan kuasa Roh Kudusnya. Tanpa itu, saudara ya, tanpa kekuatan yang daripada Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan mampu. Kalau beberapa hari, saudara ya, saya itu kena batuk untuk mengakhiri ya, sembuh ya. Gara-gara itu saya makan semongko cuma kayak gini. Saya bilang, "Lus, aku kapok lombok isine sitok tok ae. Seora ape mangan semongko lagi." Mau mendapat sembuh, saudara. Memang saya dikatakan dokter Erik, saya punya pembengkakan jantung ya, bagian kanan. Dodo saya sing kanan itu ya, usus saya sing kanan itu, waduh minta ampun. Saya cuma dalam nama Yesus. Sakitnya juga, seseknya juga. Ya. Cuma saya bilang, ya, maksud Tuhan, aku mau dipanggil Tuhan. Maksud aku mau mati kan. Saya cuma darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kan saya kan selalu siap balsem gilega itu ya, di tempat di kursi itu. Saya ambil pelan-pelan, saya gosokkan ini sama darah Yesus. Hilang pagi hilang. Paginya saya sudah ya agak mendingan lah istilahnya, sudah tidak seperti pada malam itu. Saya yang mau bilang istri saya seperti itu, dudukku kok sakit Bu, apa gini, saya tidak berani ya. Nanti malah nambah-nambahi beban ya, mau beban, ya, cuma darah Yesus ya. Tapi saya ingat akan firman Allah ya, bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah ya. Kuasa Tuhan itu tetap sama ya. Kalau kita mau seperti ayat ini, kita tetap kuat ya saudara ya. Kita harus kuat menjadi jemaat yang bertumbuh ya. Kuat menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbobot di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudusnya. Kita harus tetap mempertahankan ini, saudara. Tanpa hal ini ya, kita tidak mampu. Sebab di sini dikatakan ayat tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sampai napas kita yang terakhir ya. Sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Ya, firman Allah katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang artinya supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap setia, supaya kita tetap dekat kepada Tuhan. Dan kita tetap yaitu meyakini bahwa pertolongan Tuhan atau janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Saudara, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, mustahil ya, saudara dan saya akan mampu. Saudara dan saya akan bisa kuat atau bertahan. Tetapi oleh karena firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu yang selalu membawa dalam kehidupan kita supaya kita lebih kuat. Supaya apa yang dikatakan firman Allah itu adalah janji Tuhan ya dan amin. Dan janji Tuhan itu digenapi dan firman Allah itu selalu terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ya terjadi, terbukti di dalam Efesus 6 di dalam ayat yang ke-10 ini. Kita harus kuat menjadi jemaat yang bertumbuh ya, dan yang berbobot di dalam Tuhan. Dan kita tetap kuat dengan kekuatan kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa itu saudara dan saya tidak mampu. Itulah sebabnya pagi hari ini jadilah jemaat Tuhan ya, di Tunggul Permanu, jemaat yang hebat. 4 hal tadi ya, yang dasar ya, yang ajaib ya, ajaib kuasanya itu diberikan kepada kita ya, dan kita mau dan kita sanggup ya,
menikmati atau Tuhan sanggup melakukan mujizatnya ya, yang Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupan kita oleh kuasa atau kuat kuasa Rohul Kudusnya. Nah, itu yang memampukan saudara dan saya, yang bisa membawa dalam hidup kita semakin kita mengerti, semakin kita dewasa di dalam iman kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tanpa ini saudara, jangan sampai saudara dan saya memakai kekuatan kita. Nol, saudara. Kekuatan kita itu tidak ada apa-apanya. Kelihatannya itu ya, waduh, kuat, sehat, hebat. Apa tahu ya, saudara, di dalamnya orang yang kuat, yang sehat, yang gagah itu, di dalamnya ada penyakit. Kan tidak tahu kita ya. Atau mungkin kita pikir, orang sehat kayak gitu kok. Apa tahu kita kalau dia punya ya, jantung ya, atau dia punya ya, paru-paru yang terganggu, terhalang. Tidak bisa, saudara. Orang kuat, orang sehat, orang ya, besar, orang gemuk, orang keceng, saudara. Kalau saudara dan saya diberi kekuatan oleh Tuhan, kita akan kuat. Jadilah jemaat Tuhan pagi hari ini di Tunggul Permanu, jemaat yang kuat, jemaat yang selalu yaitu dekat kepada Tuhan. Bapak katakan tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam kegagahanmu, kedempalanmu. Kan Tuhan tidak nulis seperti itu, firman Allah tidak menulis seperti itu. Kuat karena kebijakanmu, kepinteranmu, kepandaianmu, kecakapanmu, kebisaanmu. Tidak ditulis di dalam Alkitab, Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu ya, saudara. Tapi kalau tertulis bahwa kita adalah orang yang kuat, orang yang hebat, sebab kita dipakai oleh Tuhan, hebat di dalam Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan, semua itu sumbernya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Tok, satu, ya. Tidak ada dua, tidak ada tiga, ya. Tidak ada duanya, kata pujian ya, pemuda pernah nyanyi ya, tidak ada duanya. Satu, ya. Apa yang kita andalkan, ya Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya ya, penolong dalam hidup kita, satu-satunya yang kita andalkan. Roma, ya. Semua itu sumbernya atau datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. 11:36. Kita waos kesarengan. Roma pasal 11 6. Ampun, Roma 11 36 ya. Kita baca Roma 11 dengan ayatnya yang ke-36, 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Allah bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 2022 ini tok entek, sampai selama-lamanya. Ya. Kalau saya gandengkan, sampai saudara dan saya napas yang terakhir tidak berubah. Roma 11 ayat 36 ini. Sumbernya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang unggul, jemaat Tuhan yang hebat, semua ini sumbernya hanya dari Tuhan Yesus Kristus saja. Kita punya, saudara,
Jangan saudara punya harta ini, punya itu. Oh, jerih payah saya, usaha saya. Memang usaha saya. Ya. Memang itu jerih payah pekerjaan saya. Tapi semua, kalau Tuhan Yesus Kristus sumber itu akan ditutup, buntu saudara, mampet saudara, entek saudara, ya, akan habis. Jadi saudara tidak boleh ya istilahnya, oh aku, ini aku, menyombongkan dirinya, pribadinya, tidak boleh. Jangan. Ayat ini saudara ingat ya, dalam Roma 11 ayat 36 ini. Dari mana datangnya sumber itu? Saya bacakan sekali lagi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Alkitabnya siapa sing huruf kata-kata D itu huruf kecil, angkat tangan. Huruf kecil apa huruf besar yang saudara pegang? Ya? Dia berarti Tuhan Yesus Kristus, besar, dahsyat, hebat, dan ajaib. Dari Dia dan oleh Dia, ya, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sumber berkat, berkat rohani, berkat jasmani yang kita perlukan, yang kita butuhkan, berkat jasmani yang setiap hari kita nikmati, sumbernya hanya dari Roma 11 ayat 36 ini. Tidak ada lainnya. Tidak dikatakan segala sesuatu adalah dari usahaku, dari pekerjaanku, dari jerih payahku. Enggak ditulis seperti itu. Firman Allah tidak menulis seperti itu. Ya. Nanti firman Allah menulis gitu, nanti dikatakan sombong nanti. Tuhan Yesus Kristus sombong nanti ya. Tapi enggak, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi dan merendahkan diri serendah-rendahnya, taat mati di kayu salib. Itu sebabnya tertulis dalam suratan Roma, Rasul Paulus selalu sadar kalau semua itu datangnya dari sono ya, dari Tuhan Yesus Kristus sumbernya. Jadi Rasul Paulus tidak berani mengatakan itu, ya, oh aku hebat sebagai rasul, sebagai pelayan, sebagai yaitu orang yang melayani dipakai Tuhan. Lalu pakai ya pikirannya Paulus sendiri, gak berani. Semua itu dilandasi, ya, didasari dengan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itulah sebabnya firman Allah katakan, sapa sing eling ayat ini, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, kokoh, kuat di dalam Tuhan. Angkat tangan, sing eling ayat ini. Lek ayate apa di dalam 1 Korintus, nah, pasal piro, ayate piro. Karena itu saudaraku, berdirilah teguh. Ini nanti untuk ayat terakhir, nggak hafalan. Berdirilah teguh, ya, jangan goyah. Kalau tidak salah begitu. Ya. Tapi nailing, kano 1 Korintus piro, ayat piro. Ayo jemaat sing etan. Kursi. 1 Korintus 15 ayatnya 58 itu bagian A saja. Itu kita baca nanti untuk ayat terakhir. Saya tidak akan yaitu terlalu lama juga ya. Saya kembalikan, saya ulangi lagi. Jadilah ya jemaat di Tunggul Permanu sabar untuk menantikan kehebatan Kristus itu ya, supaya ada dalam kehidupan kita dijadikan orang percaya kepada Tuhan, menjadi jemaat yang kokoh, yang teguh ya,
semua ini sumbernya hanya dari Tuhan Yesus Kristus saja. Roma 11 ayat yang ke-36 tadi. Pujiakan nama Tuhan. Lalu ayatnya kita temukan. Ayo kita temukan cepat, kita baca bersama. Sudah ditemukan tadi, sudah ditebak. Sudah? 1 Korintus 15 di dalam ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58, 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan, ya beribadah seperti pagi ini. Kita beribadah di dalam ruangan gereja ini, bersekutu satu dengan yang lain, jemaat satu dengan yang lain. Itu yang dikatakan bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan seperti pagi ini, jerih lelah kita, ya. Pelayanan kita, persembahan kita, korban kita, ya. Jerih payah kita tidak sia-sia. 1/10 saudara yang kembalikan untuk Tuhan dan miliknya Tuhan itu, ya, tidak sia-sia. Saudara kembalikan miliknya Tuhan 1/10 itu tidak sia-sia. Sebab itu apa? Miliknya Tuhan. Tuhan ngomong, aku minta yang 90%. Enggak. Kita punya berkas 1 juta, tak kasih nih sing 900, sing 100 milikku. Itu Alkitab tidak menulis gitu. Hanya 1/10 yang Tuhan minta. Berarti kita punya berkat 1 juta, 100 miliknya Tuhan. Saya punya berkat dari Ibu Duriat perpuluhan 300, aku enggak punya 270.000, enggak. Tapi aku punya mengembalikan yang 30 itu. Dari 1/10, 300 kita ambil 30 miliknya Tuhan. Berat saudara ya. Berat loh. Oh, aku punya berkat 10 juta. Ya 1 juta miliknya Tuhan. Memangnya itu punyaannya Tuhan. Itu kembalikan Tuhan. Apa perlu dibaca? Maliaki 3 ayat 10. 1/10 persembahan itu miliknya Tuhan. Bukan miliknya kita. Hasil pekerjaan itu lah kok enaki. Ya? Aku kerja 1 bulan. Ya? Gajiku mau 3 juta. Ya? 3 juta itu milikmu semua. Bukan. 2.700.000 ya, yang milikmu ya, tapi yang 300 miliknya Tuhan. 1/10 yang aku minta ya, yang aku minta. Tuhan mau memberkati saudara jemaat Tuhan di Tunggul Permanu kalau kita mau melakukan seperti itu. Jadilah ya, kita dijadikan jemaat Tuhan di Tunggul Permanu, jemaat yang hebat ya. 4 tadi, jemaat yang dahsyat, jemaat yang yaitu memiliki suatu hal yang luar biasa. Ya. Dikatakan tangguh, berbobot, dan menjadi jemaat Tuhan di Tunggul Permanu. Jemaat yang cemerlang, yang ada di dalam kemenangan. Itu yang Tuhan ajarkan, saudara. Berdirilah teguh, jangan goyah. Jadi katakan ayat tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa jerih payahmu, jerih payah saudara dan saya, ibadah saudara pagi hari ini di hadapan Tuhan tidak sia-sia sedikit pun. Tidak sia-sia. Tapi Tuhan perhitungkan dan Tuhan selalu perhatikan.
oh ini, si ibu ini, si kaum muda ini, si itu, cara nama Tuhan dipertangguhkan ya. Dan dinilai. Pagi hari ini saudara, kita mau belajar seperti apa yang Tuhan katakan, yang firman Tuhan tulis. Mau belajar melakukan seperti perintahnya Tuhan Yesus Kristus saja. Puji akan nama Tuhan. Tadi sudah saya katakan ayat ini terakhir ya. Memang ayat ini terakhir bahwa kamu tahu ya, dalam persekutuan dengan Tuhan pagi ini, ibadah kita kepada Tuhan ya, jerih payah kita tidak sia-sia. Kita kembalikan ke Roma 11:36. Dengan kekuatan ini sumbernya hanya dari Dia, Yesus, sebagai sahabat kita ya, sebagai sobat kita, sebagai penolong dalam kehidupan kita. Sekian renungan firman Allah pagi hari ini. Yang penting satu saudara ya, supaya kita tetap mempertahankan kita sebagai jemaat yang yaitu hebat dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akan bangkit berdiri bersama-sama ya, pemain musik maupun ya, singer. Pujian kita angkat bersama-sama yang sering kita nyanyikan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada pagi ini semua kekuatan Roh Kudus. Angkat pujian ini bersama. Haleluya. Karena
dahsyat, selamanya kau dahsyat bagiku, selamanya. Haleluya. Selamanya kau hebat. Haleluya. Bagiku. Haleluya. 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 Gak usah takut, kita punya Allah yang hebat, punya Allah yang dahsyat. Masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Tribowo angkat di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terima Kami yang kasih. di surga, di dalam Kami nama bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan yang Haleluya. indah. Hari ini ya Bapa, kami boleh berkumpul bersama. Memuji membesarkan namamu, Haleluya. kami bersyukur ya Tuhan. Walaupun sebentar tadi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Roh Kudus, pimpin kami turut dengan kehendak-Mu, turut dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkati yang menyampaikan, biarlah ya Tuhan semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan angkat pujian ini minggu ketiga ya. Baik part kedua maupun ketiga untuk kas tamburin kita akan jalankan dengan kasih ya. Bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Tuhan Yesus Kristus sebagai sobat kita. Haleluya. Kau sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan diriku di waktu aku sudah waktu sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobat, satu sobatku yang setia. Yang pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Kami serahkan persembahan jemaatmu saat siang ini, baik pertama, yang kedua, baik persembahan yang ketiga untuk kas tamburin anak-anak Tuhan, tangan-tangan yang sudah terulur Tuhan berkati. 1/10 jemaat kembalikan pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nanti latihan pujian grup Marta, ya, grup Marta. Lalu doa-doa ya Selasa kaum muda, Rebu ibadah umum, Kamis tengah minggu, Jumat doa pelayan, Sabtu kaum muda, Minggu anak-anak pagi, lalu siang setengah 9 seperti pagi ini atau siang ini ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan berdoa buat Mbak Yeni ya, rencana tanggal 20 ya. Hari Kamis kalau nggak salah ya, tanggal 20 untuk kembali terbang ya ke Kalimantan. Ellen ditinggal aja, ya. Tinggal pastori. Ya. Lalu kita berdoa di mana saudara mungkin ada yang sudah dengar, keluarga Bapak Jaman kena musibah, yaitu anak Denny yang ya, jatuh atau nubruk, ya, nubruk tiang, wonten Dung Monggo. Ya. Lalu kemarin ya, dan tadi malam karena 1 hari penuh di panggung tidak direken, tidak diapa-apa nih, tadi pagi, tadi malam dibawa pulang. Ya. Kalau mungkin jemaat mau jenguk ya, di rumah saya tanya, ini nanti kembali lah? Enggak, mboten Om, mboten griya mawon ya. Kita doakan sebab apa? Bagian kiri rahang, bagian kiri Pak Jaman bilang pecah apa putus, pokoknya ya, retak ya. Kita bawa dalam doa supaya Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang menyempurnakan. Mungkin jemaat ya sore atau mungkin kapan ada waktu ya, jenguk ya supaya Bapak Jaman, Ibu Ngat tidak terlalu tegang, kita bawa dalam doa. Mungkin ada yang situ, dipersilahkan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yang lain tidak ada, kita akan mengakhiri pada siang ini. Kita tutup bersama-sama ya. Kita bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian. Rapnya saja, sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat. Terima kasih. Hati kami penuh ucapan syukur dengan mengakhiri ibadah pada siang ini ya Bapak. Kau sudah pimpin awal, pertengahan sampai akhir ini. Dan kiranya setiap pujian, setiap firman, supaya kami tetap mempercayai keajaiban Tuhan, kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Jadikanlah jemaat Tunggul Permanu jemaat yang hebat, jemaat yang dahsyat, jemaat yang tangguh, jemaat yang kokoh, jemaat yang cemerlang untuk tetap teguh kuat di dalam Engkau ya Bapak. Pagi hari ini seluruh jemaat yang sudah hadir diberkati oleh Tuhan. Berdoa Tuhan berkat, oh haleluya, rencana yaitu Mbak Yeni, kalau pada
Hari Kamis 20, tanggal 20 akan perjalanan tua ke Kalimantan. Allah menyertai. Tuhan kami serahkan dalam tangan Kau, baik pengadilan maupun Tuhan di surga itu udaranya, dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua Allah yang melindungi, berikan cuaca yang baik dengan pesawat yang akan haleluya ditumpangi dan terbang dengan lancar. Berdoa buat kasih kami, keluarga Bapak Jaman, Mbak Ngat khususnya, saudara kami Denny, Tuhan Engkau tolong dengan rangkang yang Tuhan Yesus itu retak Tuhan. Engkau tangan-Mu yang berlubang paku, tangan-Mu yang tidak singkat untuk menjamah di dalam kehidupan Tuhan saudara kami Denny. Baik haleluya Tuhan, bagian kiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahlah ya Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan, sempurnakanlah ya Tuhan seperti semula, sembuhkanlah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Gembala dipulihkan semuanya, kami serahkan dalam tangan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, juga kesehatan cucu kami Naomi, Tuhan kami serahkan dalam tangan Engkau. Dan jemaat-Mu Tuhan Yesus, haleluya, yang mengalami letih lesu, beban berat, lemah, diberi kekuatan, diangkat segala beban, segala penderitaan penyakit. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang menyembuhkannya ya Bapak. Terima kasih. Sebentar berlatih pujian grup Marta, dan sebentar kami akan pulang. Bungkus kami dengan darah Kristus. Pekerjaan jemaat-Mu yang dikerjakan sehari-hari, yang diusahakan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, ini yang menjadi doa kami dan ucapan syukur kami. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Menjadi bagian kami bersama pada siang ini Tuhan. Biarlah alirkan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami. Dan kami memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara dan